selamat malam Kak Kak Rere. Vidi. Oke nih Kak Rere mau tanya apa nih? Ya nih Kak, kemarin sempat nyari-nyari pengen ikutan buat pelatihan public speaking. Sebenarnya perlu nggak ya untuk kita mengasah ilmu tersebut, mendalami ilmu tersebut gitu biar biar mungkin lebih pede lagi, biar nggak cemas atau nggak takut menghadapi audiens gitu. Sebenarnya perlu nggak ya? Atau misalnya ikutin cara Katika deh, adain acara-acara untuk melatih public speaking kita gitu, karena ternyata pelatihan public speaking itu biayanya juga lumayan ya Kak ya. Mahal. Jadi hal nih Kak. Iya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu public speaking itu mahal karena emang orang-orang yang bisa public speaking itu melewati proses yang panjang gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kata Kak Rere nanya itu penting atau enggak, pasti jawabannya penting. Pasti penting karena kita selalu never to stop learning, teman-teman. Jadi semuanya harus belajar. Bahkan ketika kita belajar sama orang-orang yang expert, itu kita akan mendapatkan pengalamannya. Jadi bisa dibilang kayak, ini orang tuh udah jalan duluan gitu. Orang tuh udah ngelewatin tantangan, orang tuh udah ngelewatin kesusahan, dan mereka ngajarin ilmu itu supaya kita tuh nggak ngelewatin jalan yang berlobang, gitu nggak ngelewatin, kita tuh nggak harus masuk jurang dulu gitu, harus buat ngerasain, tapi dia langsung share ilmunya, itu penting banget Kak Rere. Tapi kalau misalkan ditanya secara pribadi, apakah Tika pernah ikut kelas public speaking? Jawabannya nggak pernah. Jadi dia benar-benar otodidak, benar-benar belajar otodidak, benar-benar otodidak. Dan aku random banget orangnya, semua hal yang bisa aku ikutin. Bukan cuman public speaking, tapi nulis, terus ya yel-yel segala macam. Pokoknya hal-hal yang bisa aku ikutin. Dan terusnya untuk public speaking, Tika jujur secara pribadi tidak pernah ikut kelas public speaking, tidak pernah belajar ya benar-benar masuk kelas bayar enggak, tapi lebih karena mungkin Tika udah berproses dari tahun 2014 dan mencoba untuk mengevaluasi diri secara perlahan, jadi Tika paham terhadap diri Tika sendiri gitu. Yang aku butuhkan tuh apa gitu, yang aku inginkan tuh apa, dan apa sih itu target aku tuh apa gitu. Jadi aku coba pahamin diri aku sendiri gitu. Oke, kemarin aku salahnya di sini, aku evaluasi biar besok aku lebih baik lagi gitu. Dan kayak gitu terus, aku presentasi di juri ini kayaknya salah deh kebanyakan. Oh, jadi aku harus ketika aku presentasi di depan juri selanjutnya, aku harus lebih prepare lagi, aku harus lebih siap lagi. Dan itu yang benar-benar Tika pahamin gitu selama bertahun-tahun ini. Dan ternyata Tika tuh nggak tahu kalau Tika tuh lagi belajar public speaking. Dan Tika sadar, Tika memahami materi-materi public speaking itu ketika kuliah. Karena di kuliah itu ada matkul yang namanya public speaking, komunikasi bisnis. Dan di saat itu Tika baru paham, oh ternyata aku tuh udah paham materinya loh dari kemarin-kemarin. Jadi ketika kuliah baru ngeh kayak wah gitu. Jadi poin plus ternyata ketika aku berproses bertahun-tahun selama SMA, SMP itu memberikan bekal ketika aku kuliah di matkul itu orang-orang tuh langsung salpo kayak, wah nih anak bisa ya gitu. Oh nih anak dari daerah gitu. Biasanya dari Bengkulu, sekolahnya di Jakarta gitu. Langsung bisa gitu ya gitu. Sampai-sampai teman-teman tuh selalu bilang kayak, kok kamu kuliahnya di sini gitu, kok kamu nggak kuliahnya di situ, kok kamu nggak ngambilnya jurusan komunikasi kayak gitu. Kalau misalnya Karena tanya penting nggak belajar di orang expert, itu penting supaya kita dapat, mungkin kita bisa dapat sertifikat ya benar-benar dari orang expert yang benar-benar dari lembaga yang memang benar-benar berkaitan dengan public speaking. Tapi kalau misalkan emang belum ada pendanaan kayak gitu, belajar mengasah kemampuan diri sendiri cara otodidak itu bisa Kak, bisa banget. Bisa dari pokoknya bikin program segala macam, mungkin dari hal kayak Kak Rere kan Stika sering lihat ada Instagramnya aktif gitu. Mulai kontennya bukan cuma secara desain grafik, tapi juga masukin voice over gitu. Dan belajar voice over pun juga intonasinya kan secara perlahan. Pasti kita belajar tuh dari satu hari ini, hari satu kita coba jelek, hari kedua kita evaluasi, kayaknya suaraku jelek di hari pertama, aku evaluasi lagi di hari kedua, aku kayaknya harus main intonasi. Kayak gitu terus jadinya bisa gitu. Kayak gitu sih Kak Rere. Kak Rere gimana Kak Rere? Makasih ketika sarannya. Insya Allah nanti ikuti sarannya. Nanti kita juga bisa live bareng kok Kak Rere. Bareng belajar bareng ya Kak Rere. Iya, iya. Ya, Kak Rere nih teman-teman semangat banget padahal sibuk nih ngurusin bisnisnya tentang baby-baby. Lucu banget. Ngeliatin kalau liatin story-nya Kak Rere. Kak Rere mungkin Instagramnya Kak Rere apa Kak? Teman-teman mungkin bisa langsung lihat story-storynya Kak Rere gitu.
Kalau Instagram sih dikunci ya Kak ya, karena Instagram Claudia. apa? Oh iya, paling Instagram bisnis saya sih, Apa tuh, Claudia Kak? Mom and Baby Care. Nah, gitu. Itu usaha apa ya? Salah satu perawatan ibu dan bayi Nah, buat teman-teman, melalui terapi beneran yang mau. bayi, berenang bayi. Oke, deh, siap. Jangan lupa ya teman-teman lihat juga Kak Rere. Terima kasih karena sudah bersuara Kak Rere dan coba langsung implementasikan untuk menjual nih ya Bang. Nih ada lagi, kita lanjut nih yang selanjutnya. Ada Kak Dewi. Dwi Marlina. Halo Kak Dwi, boleh nih open mic Kak. Halo Kak Dewi, silakan. Bang. Dengar suaraku nih. Boleh kedengaran Kak? Oh, kedengeran. Soalnya di sini juga sulit juga Kak sinyal. Ini mau nanya nih sama Bang Sofyan. Kebetulan sebenarnya mau curhat juga sekalian nih. Boleh. Silakan. Berat ini berat. Kemarin gini Bang, kemarin tuh kan ada kegiatan di kampus gitu. Kebetulan kami disuruh jualan lewat media sosial gitu. Suruh bikin produk lalu dijual lewat media sosial. Nah, pas promosikan media sosial tuh nggak ada yang laku satupun. Mungkin karena sebelumnya juga terbiasa jualan secara langsung, jadi kurang berbakat kalau lewat media sosial nih. Apalagi kan kalau di Instagram tuh kayak followersnya itu masih sedikit juga Bang. Itu gimana sih cara ngatasin masalah kayak gitu? Oke, thank you Marlina ya. Jadi Dewi Marlina bertanya, kita biasanya jualan offline dan disuruh jualan di sosial media dan ternyata nggak ada yang laku, nggak ada yang beli. Ya sebenarnya sih itu wajar-wajar saja karena produk kita belum ada yang kenal gitu kan. Dan ya semuanya pasti melalui proses itu dan orang nggak ada yang kenal. Nah caranya gimana ya? Cara tersimpelnya ya Malina ya suruh orang-orang yang dikenal buat lihat sosial media kemudian suruh beli gitu. Jadi kalau bikin konten itu kalau misalnya pengen banyak yang lihat ya pastikan ya tadi ada unsur menarik di sana, ada unsur kreatif di sana, ada unsur mengapa, why di situ. Kenapa mereka harus beli produk tersebut gitu. Ya, kemudian juga Dewi juga harus tahu marketnya siapa gitu, target audiensnya, target customernya siapa, apakah yang beli produk itu anak kecil, remaja atau orang dewasa gitu. Jadi harus tahu dulu, harus di research dulu di sana. Nah, barulah nanti bikinlah sebuah konten, ya, sebuah konten dan jangan bikin konten yang hard selling sifatnya ya jangan yang langsung ayo beli satu gratis satu ya ayo langsung beli aja gitu jangan itu hard selling tapi bikinlah konten yang orang nggak akan sadar bahwa itu adalah jualan itu soft selling kayak saya tadi saya cerita tentang diri saya dan ujung-ujungnya saya jualan buku gitu ya jadi bikinlah konten yang bikin orang apa ya mau melirik itu sampai akhir dan bahkan ingin memiliki produk tersebut. Nah, jadi seperti itu cara Dewi ya nanti buat gimana orang-orang bisa beli gitu dan itu pasti nggak mudah dan kalau sosial media itu ada algoritmanya di sana jadi harus bikin konten yang banyak ya kemudian juga harus konsisten uploadnya jangan tadi saya bilang uploadnya nggak konsisten sehari upload besok enggak tapi harus konsisten itu butuh proses juga situ ya kalau pengen lebih cepat lagi ya iklan di sana bayar gitu tapi kan kita nggak mau bikin konten yang yang mengandung iklan itu yang instan ya walaupun ya juga butuh proses tapi ya lebih baik yang organik supaya orang lebih berasa gitu untuk membeli sebuah produk tersebut itu Dewi ya. Semoga menjawab. Bang. Mau nanya satu lagi, Bang. Ya. Kita kan ada kayak bikin konten lewat video gitu kan. Jadi langsung muka kita ngadep ke video lalu presentasi gitu kan.
Itu Mhm. kebetulan kalau Dewi ini agak gimana gitu Bang, agak kayak dibilang alergi kamera ada juga kayaknya. Aduh, Kalau bikin video tuh pasti ngulang-ngulang terus. Nggak puas gitu lah dengan video yang udah ada tuh. Itu gimana solusinya sih Bang? ya sebenarnya sih butuh apa ya, butuh belajar lebih ini lagi sih, lebih pede sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya emang udah nggak bisa, ya mungkin pakai teknik yang kedua, yaitu teknik content off camera. Ya kan banyak tuh konten-konten yang tidak memperlihatkan wajah, ya. Ya kayak apa namanya, kayak konten-konten review tapi yang dilihat cuma produknya saja, wajahnya nggak lihat. Tapi harus tetap mengandung apa ya, kreativitas ya. Jadi jangan biasa-biasa aja. Dan banyak sih sebenarnya kalau konten off the camera itu ya, kayak pakai voice over, terus juga nanti lihat bikin gambarnya, desainnya, kemudian di voice over pakai suara kita. Nah itu juga bisa dilakukan teknik itu, Dewi. Tapi kalau bisa sih wajah kita ya, kalau bisa belajar terus. Ngomong di cermin, ya, ngomong di depan teman, depan guru kelas, semuanya. Supaya inilah, bisa ada peningkatan. Oke. Oke Bang, Oke. kasih Bang ilmunya luar biasa sekali hari ini. Thank you. Wah, terima kasih Kak Oke, Dewi sama. juga ya yang berani buat open mic nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa satu orang lagi kali ya Bang. Oke, ini udah mau habis, 4 menit lagi. Oke nih, ada lagi yang mau open mic satu lagi atau mau mengungkapkan perasaannya selama kegiatan ini berlangsung? Kita tantang nih ya Bang, siapa nih yang berani open mic? Berani bersuara gitu, berani buat personal branding secara langsung di sini gitu. Ya teman-teman, atau Kak Indah mau nih, Kak Indah udah open kamera. Aku boleh tanya nggak? Kalian Syah. Oke nih teman-teman, harus ada atau enggak? Silakan. Oke, kayaknya udah benar-benar ini ya Bang. Insya Allah jelas gitu. Mungkin kita Iya. mau cek sound dulu ya Bang. Makin malam kali aja ada yang tidur nih. Iya. Biasa ya, mau belajar sampai malam gini ya. Aja sampai malam ternyata tidur Bang. Kita coba. Nyimak, Kak. Wah, siap Kak Luvia. Terima kasih Kak Luvia. Kita cek sound dulu teman-teman. Kalau misalkan aku bilang kreasi planner, teman-teman jawab sukses bersama kreasi. Oke nih teman-teman, jadi kalau misalkan aku bilang kreasi planner, teman-teman jawab sukses bersama kreasi. Oke, 1, 2, 3. Kreasi planner, sukses bersama kreasi. Bersama kreasi. Terima kasih teman-teman. Mungkin Bang Widi sebelum Zoom kita berakhir, Widi mau kasih closing statement dulu buat teman-teman. Ya, oke, mungkin dari saya ya teman-teman, teruslah ya berproses. Tadi saya bilang sukses itu orang yang suka proses gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ketika di tengah jalan mengeluh akhirnya menyerah, dan jangan ada kata menyerah di dalam hidup teman-teman. Teruslah berusaha, teruslah berjuang sampai titik darah. Semangat. Banget, terima kasih Bang Widi. Mungkin teman-teman yang masih ada di Zoom ini bisa on cam biar kita ada dokumentasinya dan kenang-kenangan kita buat Oke, guys. teman-teman yang berakhir ya sampai akhir ini nih. Ini personal branding loh teman-teman. Ayo on cam dong. Oke kita hitung ya teman-teman. Ayo Kak Nur Hayati, Kak Cynthia, Kak Dwi, Kak Rian Hidayat, Kak Alfi. Oke nih ya, kita langsung aja nih. 1, 2, 3. Sekali lagi nih, jangan formal-formal banget dong guys. Kayak gini, kayak aku soalnya lagi neken ini jadi nggak bisa bergaya nih. Vidi, coba Abang Vidi. 1, 2, 3. Sekali lagi lah Abang Vidi. Kasih gaya Abang Vidi. Apa kayaknya? Gini, love. Kayak gini nih. 1, 2, 1, 2, 3. 3.
Oke nih teman-teman, terima kasih banyak yang udah ikut pembekalan materi Thank you dari guys. Trainer yang pertama ini berkaitan dengan public speaking dan digital marketing. Kami berdua adalah manusia biasa dan masih proses dalam belajar, tapi semoga apa yang udah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih karena sudah bertahan sampai saat ini dan terima kasih teman-teman sudah loyalitas terhadap Kreasipreneur dan semoga niatan baik atas program ini juga dipermudah sama Allah. Dan semoga kita bisa sukses bersama kreasi. Aku Kartika Ramadana selaku MC dan juga pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya guys. Semangat terus ya. Ya, Bang.